Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Balad Minde. Hari ini saya melakukan lagi solo touring dan tujuan saya itu menuju pantai selatan. Rute atau jalur yang saya lalui adalah jalur Ciwidey Ranca Bali. Mungkin sebagian orang udah bosan ya jalan sini, tapi gimana ya, menurut saya ini jalur paling favorit. Mungkin buat sebagian riding juga ini adalah jalur paling favorit. Kenapa paling favorit? Ya mungkin selain pemandangannya juga yang indah, ternyata treknya juga menantang. Oh, itu ke mana itu? Cipelah ya. Karena jalur Ciwidey itu menurut saya ya jalur yang luar biasa buat para riding itu. Selain jalannya yang berkelok-kelok dan juga tanjakannya yang ekstrim serta turunan yang curam, tapi di sanalah menurut saya ya para riding itu atau para pemotor itu menyukai jalur ini. Kebetulan hari ini hari Senin Februari dan sekarang menunjukkan pukul berapa ya ini? Saya tadi berangkat dari rumah itu jam 8. Alhamdulillah cuacanya cukup cerah sekarangnya. Padahal tadi di bawah itu agak mendung. Tapi lumayan lah segini. Dan tadinya saya pengen nyobain jalur menuju pantai selatan itu jalur Pangalengan yang mau ke Cisewu. Ya tadi pas lihat cuaca, kayaknya ini tidak memungkinkan. Jadi saya putuskan kembali lagi jalur Ciwidey. Jadi jangan bosan-bosan ya. Kalau saya melakukan perjalanan itu jalur ini lagi. Tuh banyak yang foto-foto padahal ini bukan hari weekend ya, tapi kebetulan ini hari libur, hari raya Imlek. Jadi mungkin ada sebagian teman-teman yang melakukan seperti biasa foto-foto Sunmori jalur Ciwidey. Dan seperti biasa saya melakukan jalur Ciwidey menuju pantai selatan itu ingin explore jalur atau kondisi jalan terbaru sekarang di 2026. Jadi apakah masih mantap, masih enak kan? Iyalah, kita cobain aja. Tikung Talegong Yununa. Tadinya saya mau solo camping. Sudah lama ya saya nggak camping. Oh iya, jadi gini ya, sebenarnya saya itu kalau motoran gini, karena ini channel saya channel yang baru, karena sebelumnya saya belum pernah belum expose di YouTube gitu. Karena sebelumnya itu saya di media sosial yang lain atau platform yang lain
ya, seperti Instagram, TikTok, dan juga lainnya. Bentar, saya susul dulu ya. Nah, kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga, ada yang ngasih tahu teman juga. Nah, bro, sayang, kenapa nggak dibikin YouTube-nya? Iya, saya kenapa nggak bikin YouTube ya? Padahal kamu suka jalan-jalan ekspor ke pedesaan, jalan-jalan yang jelek, jalan-jalan yang menantang gitu. Kata saya teh belum kepikiran yang buat bikin channel. Nah, nantilah saya coba. Dan akhirnya beberapa lama gitu ya, saya berpikir, oke lah, saya coba bikin channel ini. Jadi maaf ya kalau saya mungkin baru pemula gitu ya, nggak kayak orang lain yang udah berkecimpung di dunia channel YouTube itu udah lama gitu ya. Soalnya saya bermain di media sosial yang lain, terutama saya bermain di Facebook dan juga Instagram. Memang saya suka explore jalur ke pedesaan, ke jalan yang belum terjamah banyak orang, juga tempat-tempat terpencil. Kenapa ya, kalau main ke pedesaan itu suasananya nggak kayak di jalan raya kayak gini, wah adem. Jadi nanti next berikutnya, selain saya akan melakukan solo camping juga, nanti saya akan explore jalan-jalan menuju pelosok pedesaan. Iya ya, kenapa ya nggak bikin dari dulu gitu? Tahulah, kemarin waktu ngobrol aja sama teman, sayang kenapa nggak dibikin channelnya. Ya kata saya teh, kenapa ya? Ya mungkin belum jodohnya lah. Jadi sekarang bismillah aja, saya buat channelnya Balad Mindai di akun YouTube. Nah, ini dia jalan yang lagi viral, bukan yang lagi viral ya, dari dulu juga ini jalan viral. Jalan Cibuni, perkebunan teh, Ranca Bali. Makanya aja saya ambil jalur Ciwidey Ranca Bali itu ya, ini selain jalannya yang berkelok-kelok menantang adrenalin, ya ini suasananya kayak gini, enaken. Nah, ini rumah biru PT Millennial Indonesia Cibun Estate. Ih, keren. Ya mungkin sebagian orang udah bosen juga jalur sini, tapi menurut saya mah nggak bosen, cobain jalur sini Ciwidey. Apalagi kalau cuacanya lagi gini cerah, wah itu pokoknya enak. Tuh lihat pemandangannya, ya Allah, luar biasa. Kebun tehnya. Nah cuman pas di jalur ini, jalur kebun teh ini lumayan agak sempit ya. Banyak juga yang foto-foto. Halo. Hehehe. Ah, ini ada pembatas. Iya, ada pembatas ini. Oh iya. Ini kenapa dipasang pembatas? Dulu itu ada motor yang terjatuh ke kebun teh itu beberapa bulan ke belakang gitu. Jadi dipasang pembatas.
Wah, bener ini pemandangannya ya Allah, enak gini ya. Oh iya, soal saya solo camping. Mudah-mudahan ya nanti diterima sama teman-teman semua. Dulu saya sempat solo camping juga, cuman ya itu tadi saya gak bermain di YouTube, jadi hanya hiburan aja, hanya hiburan diri aja. Paling cuma update di Instagram ataupun TikTok, Facebook gitu. Jadi gimana ya, kalau dulu saya di YouTube, saya kan orangnya nggak mau ribet nih, harus ngedit, harus ini. Kadang kan durasi YouTube itu cukup lumayan, jadi ribet lah. Jadi makasih ya buat teman saya yang kasih support buat bikin channel ini. Meskipun saya ya sendiri solo reading gitu. Jadi boleh teman-teman dilihat di media sosial saya. Saya motoran ke pedesaan. Benernya alhamdulillah banget ini Maya, cuacanya lagi cerah, nggak terlalu ramai juga. Nah gitu, jalan sempit, kadang ada mobil ya mau gak mau ya harus disalip juga. Bener-bener enak jalannya nih, bener Ciwidey, mantap lah, Ranca Bali ya. Nah jadi gitu ya, meskipun ini secara geografis atau secara ini administratif wilayah ini tuh masuk daerah Ranca Bali, tapi sering orang-orang menyebutnya itu ke Ciwidey. Padahal secara administratif ini wilayah Ranca Bali, perkebunan Ranca Bali. Ya mungkin dari dulu belum pemekaran, emang terkenalnya namanya Ciwidey ya. Jadi kadang-kadang gitu ya, kalau saya lagi main, meskipun saya orang asli ya Ciwidey, saya main ke daerah lain tetap nyebutnya juga dari mana ya, dari Ciwidey. Meskipun rumah di Ranca Bali di mana itu ya, pastilah nyebutnya di mana, di Ciwidey. Udah terkenalnya wadahnya Ciwidey. Nah ini nih jalan yang menurut saya aduh lelah banget di sini. Lelah tapi enjoy gini. Kelok-keloknya mantap, tikungannya super mantap. Wah bener ini cuacanya ya Allah, enak gini. Tuh banyak orang ya, mungkin sama lagi tipis-tipis riding katanya sana. Pemandangannya ya Allah.
Nah, saya lagi ada di pertigaan antar simpang yang jalur ke sana itu ke Cikadu. Jadi saya ambil kiri karena saya mau jalur ke pantai selatan. Ini adalah bagian jalan terfavorit juga. Tikungannya. Wah, ini rucksack ya. Tuh. Soreang Ranca Bali Cidaun itunya rucksack. Padahal baru. Duh, sayangnya. Jadi kenapa ya namanya Soreang Ranca Bali Cidaun? Jadi jalur ini itu suka disebut jalur Ciranda dulu ya, Ciranda. Jadi Ciranda itu Ciwidey Ranca Bali Cidaun. Jadi sekarang Soreang Ranca Bali Cidaun. Jadi Soranda. Oh iya, berarti jadi Soranda ya. Wow, indah sekali ya Allah ini. Tapi sayang itu ya, ada yang rusak. Wah, itu ada sendal yang jatuh mungkin ya. Alhamdulillah. Nah, jadi saya baru nyampe perbatasan antara Kabupaten Bandung dan juga Kabupaten Cianjur. Nah, ini yang suka disebut ini hutan mala ya. Nah, jadi gini, kalau riding atau motoran cerah jalur ini ya, ginilah, lihat, indah banget. Adem. Emang kalau lewat sini adem, cuman kalau malam ya wassalam aja. Tapi alhamdulillah ya, untuk sekarang jalur ini itu kalau waktu malam gak terlalu serem juga ya, gak terlalu apa gitu. Kadang yang touring juga kan ada yang berangkat malam atau pulang malam, itu sering lewat jalur ini. Jadi bagi saya ya rame lah jalur sini. Udah, ini mah harus disusul dulu. Asli ini enakan jalannya. Hai, adem gini ya Allah. Cuman tikungannya aja yang lumayan. Ada apa? Oh iya, ada yang lewat. Ya, kalau di sini cuma karena jalurnya agak sempit, jadi ya gini kalau ada yang lewat. Apalagi kalau yang lewatnya truk-truk besar, ya sedikit mengalah aja, kasihan. Tapi katanya ini jalur akan diperlebar ya, dari Ranca Bali itu menuju Cidaun. Karena ini udah masuk
jalur provinsi juga, dan juga nanti menjadi jalur lintas provinsi yang ada di jalur selatan Jawa Barat. Jadi mantep ya ini jalan. Jadi ada 3 ya untuk menuju pantai selatan. Kalau dari Ciwidey ada yang melalui jalur Londok, Sugimukti ya, jadi tembusnya sama ke Cidaun. Ada juga yang jalur Cikadu yang bisa tembusnya ke Sindang Barang. Ya gitu ya. Jadi coba nggak dari dulu saya bikin channel. Aduh ya, mungkin nantilah kita ulang, kita cobain jalur-jalur itu. Cuman ya gitu, kalau daerah Londok yang masuknya itu yang mau ke Geodipa, Patuha ya, mungkin dari Kanangnya saya kemarin baru trek jalur sana juga. Jadi dari jalan Kenang menuju ke Londok yang itu masuk wilayah Kabupaten Bandung ya, masih begitu jalannya rusak. Nah kalau dari Londok sampai Cidaun itu alhamdulillah udah dicor, tapi itu udah masuk wilayah Kabupaten Cianjur. Jadi ya begitulah Kabupaten Bandung. Sama kalau jalur yang sebelah kanan saya tuh yang di gunung di atas itu jalur Cikadu. Dari Gunung Sumbulnya sampai Cikadunya itu alun-alun Cikadu ya kayak gini ya, lumayan jalannya hot mix. Cuman dari Cikadu menuju Sindang Barangnya ya luar biasa, itu masih tanah merah. Nah ini rombongan-rombongan yang mau pada touring ke selatan. Jadi seru juga kalau kita rame-rame bareng teman gitu touring. Cuman ya teman-teman saya udah pada susah. Kalau nggak sama kerjaan ya sulit izinnya, bukan izin perusahaan tapi izin ke istri aja. Ya begitulah. Jadi kalau mau melakukan perjalanan sama teman-teman itu harus cari waktu yang benar-benar pas, dan juga harus ada bawa pengawalnya juga. Ya begitulah, namanya juga kehidupan, ada masanya juga. Nah ini jalur balai lumayan agak sedikit sempit jalannya. Wah ramai gini itu warung. Wow, selamat datang di negeri air terjun 1000. Gimana? Di negeri 1000 air terjun Naringgul, gitu maksudnya. Asli ini indah banget pemandangannya, ya Allah. Dan saya lagi ada di tanjakan yang terkenal, yaitu tanjakan Bantaracap atau tanjakan 1000 Balai Gede. Jadi sering juga banyak kejadian di tanjakan ini ya. Jadi buat pengendara ya selalu cek secara berkala kendaraan Anda, jaga keselamatan, dan jangan lupa berdoa.
karena trek itu ya seperti ini, lihat kondisinya dan suasananya bikin para pengendara, terutama buat pengendara roda 4 harus lebih fokus di sini karena tikungannya ya curam. Kayak ini pudunannya yang ekstrim atau turunannya yang curam juga, tanjakan ekstrim. Komplit ini jalur ini ya. Wah, indah gini ya Allah pemandangannya. Air terjunnya. Bisa lihat nggak ya? Tuh, kelihatan nggak ya? Benar-benar ini jalur favorit. Apalagi kalau jalur sini lagi hujan, ya begitulah, harus ekstra hati-hati. Kadang pas belok gak kelihatan ya, tiba-tiba ada pengendara lain, wow, kaget juga gitu. Nah ini dia tanjakan atau turunan Bantara Cap yang selalu bikin pengendara itu selalu ekstra hati-hati di sini. Aliran Sungai Cipandak, Balai Gede dan juga Naringu, indah gini. Lihat air terjunnya ya Allah, lihat, kelihatan gak ya? Benar-benar indah ya Allah. Wah, ini dia rumah yang lagi viral. Bukan viral ya, emang lagi viral ini rumahnya Kang Roni. Jadi rumah ini teh udah ditawar banyak orang berapa M gitu ya. Tapi Kang Roninya nggak mau ngasih. Kenapa banyak yang nawar? Dan lihat pemandangannya, wah keren gini. Nah itu salah satunya. Katanya si Kang Roni pas pertama ada yang nawar itu berapa ya, 2M gitu.
Dan kesini ada yang nawar lagi hampir 4M. Wah lumayan itu, uang sebanyak itu lumayan itu. Nah gini, kalau jalur Naringgul ya mungkin nanti kedepannya akan dilebarin mungkin ya jalannya ini. Jadi ini terlalu sempit ya, kalau 2 mobil emang cukup, cuman kondisi jalannya yang berbelok-belok, jalan kecil, jadi ya ginilah ngayap gitunya. Alah ngayap naon atau ngayap tehnya. Jadi si mobil itu kalau ngajajar kieu gitunya, maksudnya jadi aduh apa atunya ini teh ngantai gitu ya, jadi pangayap-ngayap gitu. Sama jalur ke sana juga, kalau jalur apa ke Pangalengan, pas di daerah Ciseunya sama kayak gitu, kecil jalannya. Wih, lihat ada apa ini? Kita berhenti dulu sebentar. Tuh, ada curug air terjunnya. Wah, tinggi juga. Nanti di depan juga ada itu apa namanya, curug Ceret ya. Kalau yang barusan mah nggak tahu ya namanya apa ya itu. Jadi di curug Ceret sekaligus itu tempat rest area juga buat para pengendara yang lewat. Jadi pada istirahat di sana, foto-foto di sana. Karena ya unik juga kalau ada air terjun pinggir jalan, apalagi kalau hujan besar itu wah debit airnya lumayan. Ini tanjakannya lumayan. Jadi pengendara mobilnya harus ekstra hati-hati. Apalagi mobil yang bermuatan banyak kayak gini. Oh iya, ini tanjakannya ekstrim banget. Udah mah belok, nanjak, mobil dalam keadaan bawa barang, aduh, harus benar-benar fokus itu mah. Wow, tikungannya kebayang ini kalau malam benar-benar, tapi ya buat pemotor mah amannya. Ini yang mobil malam-malam hujan malam, udahlah, saya mah mending bikin tenda aja, tidur di mana dulu. Tuh, lihat mobil di depan juga ini memakan space jalan. Karena ya kondisi jalannya sungguh sempit.
Ih, tikungannya, ya Allah. Jalan sini mah harus banyak istighfar. Harus fokus. Yuk. Curug Ceretnya lagi, airnya lagi sedikit. Wow, siap. Di jalan memang sepi ya dari tadi, ternyata lagi pada istirahat dulu. Dari tadi pas di sana di tempat rumah makan di sana, saya kira jalannya sepi. Oh, ternyata lagi pada istirahat. Jadi mungkin dari bawah atau dari Bandung, dari mana ya, ambil jamnya itu ambil di jam subuh ya. Jadi pas sekarang tepat jam 9 itu waktunya istirahat, makan, sarapan. Mungkin ya kayak gitulah siklusnya ya. Nanti di depan juga ada yang jalan viral lagi yang kelok-kelok sambil nanjak itu apa ya namanya, Wangun, spot Melati Wangun Jaya. Enakan jalan. Nah, harusnya gini kayak jalannya teh agak lebar ini mah jalannya. Kalau kosong emang enaknya ngebut. Tapi janganlah ya, kita slowly aja, santai-santai aja, sambil menikmati pemandangan dan juga menikmati perjalanan. Emang jalannya tuh emang enak buat ngebut, tapi cari yang aman-aman aja. Baru sampai di kantor desa Naringgul. Desanya Naringgul, kecamatannya juga Naringgul, tapi cuman kecamatannya di sana hampir perbatasan sama Cidaun. Polsek sektor Naringgul. Wow, kayaknya ada bekas yang longsor tuh di atas.
Emang kalau jalur Naringgul itu tebing-tebingnya itu emang rawan longsor, karena yang apa ya, batu cadas gitu ya mungkin. Nah ini dulu juga kan bekas longsoran, cuman udah dipakai pengaman. Nah ini dulu itu warnanya tuh biru itu, oh itu hijau maksudnya. Tuh masih ada ya, kelihatan nggak hijau? Jadi ini bekas longsoran, cuman dicor pakai kawat gitu ya. Jadi biar aman juga dari longsoran. Tuh. Wah, jalan baru kemana ini ya? Wah, wajib dicoba tuh. Jadi next ya, saya akan melakukan perjalanan menuju jalur-jalur pedesaan. Jadi saya orangnya gimana ya, suka penasaran kalau lagi naik motor gitu. Ini kemana ini tembus jalan. Nah suka ada penasaran kayak gitu. Jadi lanjut terus di perjalanan tuh. Tahu-tahu kemalaman gitu di kampungnya orang. Kadang ikut nginep, kadang bikin tenda. Ya itu dia, saya nggak didokumentasikan ke channel ini gitu. Kalau dulu didokumentasikan ke channel ini mah ya mungkin ada, tapi bisa lihatlah di media sosial saya yang lain, aktivitas saya motoran ke pedesaan itu banyak di sana. Salah satunya itu di Facebook saya Balad Mindai, dan juga Jelajah Seribu Kampung, dan Instagram saya Jelajah Ciwidey ya. Begitu. Jadi saya bikin akun Jelajah Ciwidey itu pertama itu tahun 2014. Mulai itu dari sana saya explore. Pertama ya wilayah Ciwidey dulu ya, sampai ke pelosok-pelosok Ciwidey. Jadi kalau sebenarnya bukan Ciwidey ya, namanya itu Pacira. Jadi singkatan itu Pacira itu dari Pasir Jambu, Ciwidey, dan Ranca Bali. Jadi kenapa nama akunnya satu Ranca Bali ya, yang itu tadi mau tinggal dimanapun pasti disebutnya itu di Ciwidey gitu. Padahal ini Pasir Jambu ya, tetap Pasir Jambu disebutnya ya Ciwidey. Main ke Ranca Bali tetap main ke Ciwidey ya, kalau kata orang-orang luar gitu. Jadi saya bikin akun 2014, mulai explore. Nah waktu mulai explore keluar itu saya mulai dari 2017. Jadi dulu saya suka bukan mengantar atau ikut-ikutannya, yang suka trailan atau yang suka explore pedesaan. Dari sana saya suka ikut, makanya saya tahu jalan-jalan yang di pelosok-pelosok. Nah waktu 2 tahun ke belakang atau ya 2000 berapa itu, 2022 atau 2023. Nah di sana saya mulai sendiri nih solo riding ke pedesaan. Jadi yang tadi itu penasaran jalan ini tembusnya kemana, jalan ini tembusnya kemana. Nah dari sana saya melakukan solo riding di pedesaan, cuman ya nggak terdokumentasikan di channel ini YouTube, hanya buat tadi itu akun media sosial yang lain seperti Facebook. Makanya boleh teman-teman cek Facebook saya, di sana ada banyak saya melakukan perjalanan. Waduh ditanyakan lah ya. Nah itu di depan ada jalan yang lagi viral lagi, jalan terfavorit
di kawasan Naringgul. Nah ini dia tuh kan banyak yang berhenti buat foto-foto. Enak kayak gini. Ini adalah jalan hutan Wangun, Wangun Jaya atau Wangun ya. Sama masih masuk kecamatan Naringgul. Jadi dulu itu kalau kita lewat jalur sini itu ya begitulah ya, banyak cerita-cerita, banyak yang bilang juga wah ini jalur hutan, ini jalur, tapi ya sekarang ya kayak gini suasananya, banyak warung juga, jadi nggak begitu seseram apa yang orang bilang dulu gitu. Kalau dulu ya emang ini, apalagi kalau jalannya belum diperbaiki, masih sempit ya, emang gitu jalur ini jalur yang cukup lumayan menyeramkan. Tapi sekarang mah udah ramai lah teman-teman, alhamdulillah sekarang mah semenjak jalurnya bagus, treknya bagus, jadi banyak juga yang lewat, jadi ya ramai lah. Mantap gini treknya. Wih jalannya. Kenapa Kak Ade bikin lurus aja ya, ini lihat jalan. Wih, saya ambil lurus aja. Padahal dilurus ke noenya ajaib, pokoknya nama itu jalan trek ajaib, jalur belok-belok, lurus aja ya. Kalau nggak ada kendaraan itu juga boleh, kalau ada mah ya ikuti jalur aja. Nah dulu di sini juga jalannya itu sempit, sekarang udah diperlebar. Rame jalan sini, emang udah rame bener.